kalau kita namainnya bisik bincang psikologi gitu ya. Asik. Kenapa asik? Jadi kita mengemas ini biar seru, mudah untuk dipahami, dan pastinya topik-topiknya up to date gitu, makanya asik gitu. Selamat datang bagi para peserta yang sudah meramaikan pada pagi hari ini. Sebenarnya hari ini peserta yang terdaftar itu hampir 20-an, cuma mungkin masih on the way mau bergabung ke sini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah salah satu guru, tenaga pengajar juga di Karnika Montessori Preschool di Singaraja. Nama saya Riana, dan pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Dia juga sudah sering menjadi narasumber di berbagai webinar-webinar dan juga seminar-seminar offline yang ada di Bali. Namanya Kadek Pipit Puspita. Beliau adalah praktisi psikologi. Beliau juga satu kampus saat S2 sama saya. Jadi kenal di sana dan akhirnya saya ajak bergabung, dan sebenarnya dia mau berbagi ilmu yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Dan sebelum itu, saya ingin menyampaikan beberapa rule dalam diskusi pada pagi hari ini. Jadi, saya minta tolong kepada seluruh peserta untuk mematikan mic selama Kak Pipit atau narasumber kita sedang menyampaikan materi. Jadi tolong dimatikan mic-nya. Nanti saat diskusi, kalau misalnya mau open mic ataupun lewat chat, silahkan. Kalau misalnya ada pertanyaan selama diskusi, selama pemaparan materi, boleh tinggalkan chat atau bisa japri lewat WA, juga nggak apa-apa. Nanti saya bacakan pertanyaannya di sesi tanya jawab. Pemaparan materi itu berlangsung sekitar 15-20 menit. Jadi selama itu saya minta tolong kerjasamanya kepada seluruh peserta, kecuali narasumber, untuk tidak mematikan mic. Oke, silahkan Kak Pipit di open. Oke, baik Kak Riana, terima kasih ya pembukaannya. Silahkan Kak. Tadi udah perkenalan singkat, habis itu sekarang. Oke, baik, terima kasih buat Kak Riana ya, dan buat teman-teman. Wah, ini yang semangatnya luar biasa, pagi-pagi sudah depan laptop, depan HP gitu ya, langsung buka linknya gitu ya. Terima kasih banget loh buat effortnya yang sedang mau bergabung di pagi hari ini ya. Terima kasih juga buat Pak Widar yang memberikan saya kesempatan dan waktu untuk berbagi sharing ya, berbagi ilmu yang baru, bukan ilmu baru banget ya, tapi berbagi ilmu lah untuk kita semua. Oke, untuk pagi hari ini tadi sudah Karyana udah sampaikan bahwa kita mau memberikan diskusi terkait dengan pembelajaran masa pandemi untuk anak-anak ya. Saya udah tahu banget nih pasti kakak-kakak semua, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini pasti sering sekali berkaitan dengan anak-anak, apalagi di masa pandemi itu semua ritmenya pada berubah ya gitu ya. Kesibukannya luar biasa banget gitu. Oke, langsung aja ke materi kita. Nah, oke, udah kelihatan ya? Oke, untuk pagi hari ini temanya adalah terkait dengan judulnya adalah pendampingan psikologi untuk belajar anak di rumah. Nah, bahwa kita tahu saat ini di dunia ya, di Indonesia pun di Bali sedang mengalami pandemi COVID-19 ya, COVID-19. Nah, jadi ketika COVID-19 ini yang pertama kali muncul di Wuhan, akhirnya di bulan Februari atau Maret itu masuklah ke Indonesia untuk kasus yang pertama ya. Saya ingat sekali bahwa di kasus yang pertama itu ada 2 orang yang sudah terindikasi terpapar virus ini ya. Nah, akhirnya berdampaklah, kita pikir kan cuma sebulan 2 bulan habis itu udah reda seperti endemi di virus SARS di 2002-2004 itu ya gitu. Tapi ternyata wah ini sudah hampir berjalan sekitar 6-8 bulan, betul ya ibu-ibu bapak-bapak ya. Jadinya penyesuaiannya semakin mantap ini seharusnya gitu ya, adaptasinya udah lebih oke. Tapi kita lihat dulu untuk anak-anak gimana sih gitu ya. Nah,
dampak pandemi COVID-19 ya untuk di rumah pasti ada perubahan ya, perubahan rutinitas harian anak-anak dan orang tua. Biasanya anak-anak pagi-pagi sudah disuguhin sarapan. Ini ada sarapan, silakan dimakan dulu. Habis itu pergi sekolah sama ibu sama bapak, nanti bapak atau bagaimana yang antar gitu kan. Pagi-pagi ibu-ibu biasanya sudah ngupas bawang lah, udah sibuk lah berkutat dengan segala kegiatan yang ada di dapur, nyiapin si bapaknya, nyiapin untuk si anaknya gitu ya. Biasanya seperti itu. Nanti sekitar di atas jam 8, ibunya udahlah lega gitu ya. Semuanya udah selesai, anak-anak sudah pergi sekolah, bapaknya udah pergi kerja. Oke, saatnya ibunya yang ibu rumah tangga melakukan tugas-tugas yang lain, ataupun mungkin ibu yang bekerja, oke langsung pergi bekerja gitu ya. Jadi udah nggak ada beban lagi gitu kan. Nah, tetapi ketika pandemi COVID-19 ini semuanya itu serba di rumah dan semuanya itu serba terbatas gitu ya. Tugasnya semakin banyak ya, waktunya cuma segitu gitu kan, tetap 24 jam tapi tugasnya semakin banyak, akhirnya membuat kita stres gitu ya. Orang tua stres, anaknya juga ikut stres, atau anaknya stres, orang tuanya juga ikut stres ya. Nah, dampaknya adalah ketika pandemi COVID-19, ketika yang tadinya anaknya harus belajar di sekolah gitu ya, akhirnya anaknya jadinya belajar di rumah secara online. Duduk manis di depan laptop atau di depan handphone gitu kan. Jadi komunikasinya secara tidak langsung, ada perantara. Perantaranya ini berupa peralatan ya, gadget atau laptop gitu ya. Jadi tidak langsung. Nah, kemudian orang tua juga bisa bekerja secara daring, yang tadinya harus pergi keluar, ada interaksi dengan orang lain gitu ya. Akhirnya bekerja secara daring. Anak daring, orang tua daring. Jadi udah bisa membayangkan kehidupan di rumah pagi-pagi itu sangat hektik banget ya. Pagi, belum lagi si ibu punya si adik yang masih baby gitu kan, menangis rewel. Oke, saya bisa membayangkan seperti apa di rumah itu ya. Tapi ya tetap harus kita jalani dan tetap enjoy ya. Nah, tugas orang tua lagi adalah biasanya ketika jam 8 gitu kan, jam 7, jam 8 anak-anak pergi ke sekolah. Oke, saatnya saya memberikan anak ini kepada guru gitu kan. Nah, sekarang saatnya guru memberikan ini, kembalikan lagi pada orang tua selama 24 jam. Nah, di waktu-waktu tertentu orang tua harus mendampingi secara daring gitu ya, terutama untuk anak-anak usia prasekolah, usia 3-6 tahun, ataupun misalnya masih usia kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, itu masih mendampingi biasanya ya, yang biasanya saya lihat dari kasus saya. Ya, oke. Kemudian problemnya tuh apa sih ketika muncul anak-anak yang belajar biasanya di sekolah, kemudian akhirnya harus di rumah, diam gitu ya, harus tetap melakukan tugas-tugasnya di rumah dengan sangat baik, dengan tuntutan yang ada gitu ya. Problemnya adalah ketika Anda mengalami situasi seperti ini, pernah nggak ya? Jadinya tuh anak sering nangis, tantrum, suka marah, sambil ngelempar barang lah, nendang lah, mukul lah, cubit, dan sebagainya. Nah, intensitas ini semakin sering di kala pandemi. Padahal sebelum pandemi itu mungkin ada lah dia menangis ya, tapi tidak pernah sampai mukul, tidak pernah sampai tantrum seperti itu. Biasanya dalam 1 minggu 2 kali misalnya, sekarang kok hampir setiap hari ya nangis ya, setiap mau minta sesuatu dia menangis, itu kenapa ya gitu kan di pikiran kita. Atau mungkin anaknya jadinya susah banget belajar ya, ada aja alasan, ayo deh belajar, ntar lagi jam 9 kita sekolah online, kita online. Oke, mami, tunggu sebentar, give me one chance ya, atau give me 1 hours lagi, atau give me 15 minutes gitu ya. Jadinya kayak banyak yang excuse-nya itu, kenapa ya si anak seperti ini? Akhirnya kan bisa aja jadinya molor, seharusnya jam 9, dia baru ready-nya jam 9 lewat 10, atau mungkin jam 9 itu masih dipakein baju lah sama mamanya gitu kan. Jadinya kayak masih belum tune in bahwa jam 9 ini kamu sudah harus ready di depan laptop atau di depan handphone, dan kamu harus belajar loh dengan guru kamu gitu kan. Nah, itu kenapa sih kok sulit banget belajar gitu ya?
Atau anak jadinya tuh kurang fokus saat belajar ya, atau melakukan aktivitas di rumah itu juga jadinya nggak fokus gitu. Misalnya ketika duduk di depan laptop, di depan handphone gitu ya, gurunya sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume, tapi si anak tuh jadinya ngelihatnya ke arah lain, nanyanya ke hal yang lain. Jadi ketika ditanya sama gurunya, apa? Gimana Miss bisa dirubah? Jadinya orang tuanya yang bertanya, maaf Miss gimana? Gitu. Nah, itu kan akhirnya anak jadi kurang fokus belajar atau misalnya melakukan aktivitas di rumah itu yang dia juga kurang fokus. Biasanya misalnya anak saya kalau sebelum pandemi itu biasanya cuma sekali atau dua kali panggil namanya. Misalnya, "Adek, coba ke sini," atau "Adek, tolong bantu mama untuk ambilkan gelas itu." Iya, ada yang gelas itu, betul yang gelas itu. Ada responnya, satu kali atau dua kali memanggil masih ada respon. Tetapi selama pandemi ini, jadinya saya harus berkali-kali harus pakai teriakan, misalnya, adek ayo dong ambil, adek ayo dong ambil, itu loh gelas yang itu. Aduh, adek kok nggak responnya, kok nggak dengar, itu kenapa ya? Pernah nggak ya seperti itu? Nah, kira-kira permasalahan seperti itu basicnya karena masalah apa ya? Oke, kita lihat di slide berikutnya adalah emosi. Yes, emosi. Jadi anak itu memang sejak lahir itu kita sebagai manusia punya yang namanya emosi. Tapi sebelumnya emosi itu apa sih? Gitu ya. Nah, emosi itu adalah perasaan yang secara fisiologi dan secara psikologi itu dimiliki oleh anak, kemudian digunakan untuk merespon terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, ya ketika anak mau minum haus gitu kan, ada beberapa anak yang belum bisa mengungkapkan, jadi bahasa ekspresifnya itu masih belum bagus, masih belum lancar gitu ya. Jadi kadang dia cuma nunjuk atau dia menangis nggak mau gitu, menangis tantrum. Nah, itu adalah respon dia emosi karena dia menginginkan sesuatu hal. Nah, ya, atau merespon peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Misalnya ibunya marah, kemudian dia menangis. Ibu marah, saya takut, akhirnya saya menangis. Gitu ya. Yang muncul tuh seperti itu. Nah, kita tahu bahwa emosi ini ada dua ya, emosi positif dengan emosi yang negatif. Dan kedua-duanya itu memang satu paket ya yang diturunkan, yang diberikan dari Tuhan kepada kita. Nah, kebanyakan ya orang tua ketika anak itu menangis, merengek, marah-marah, stop dong, ayo berhenti menangis, ayo jangan marah. Kenapa sih kamu kok nangis cengeng banget? Ayo. Kenapa ya kok begitu ya? Kayaknya sudah di-blaming anaknya cengeng. Padahal itu adalah bentuk komunikasi anak untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam soal emosi negatif dan positif itu ya. Kita lanjut dulu. Nah, pertanyaan yang muncul adalah seperti tadi ya. Ada apa sih dengan anak saya dengan penyebab permasalahan yang tadi itu ada apa sih kok kayaknya berubah banget dengan sangat drastis penyelesaian dirinya gitu kan. Terus gimana sih caranya saya harus menghadapinya supaya anak saya jauh lebih adaptif, sekolahnya lebih oke, dia lebih fokus gitu ya. Atau metode belajar apa sih yang harus saya berikan kepada anak? Saya juga bingung nih, disuruh belajar baca, misalnya susah banget buat duduk aja susah banget gitu kan. Nah, kita harus tahu kadang orang tua tuh juga bilang kalau di rumah tuh nggak mau duduk, tapi kalau di sekolah mau duduk. Nah, ini kita harus tahu itu perbedaannya kenapa sih, di apa sih, di bagian mana gitu ya. Nah, kita lihat penyebabnya dulu deh. Nah, satu, selama pandemi ini kita tahu bahwa ada banyak sekali yang namanya peraturan yang semakin kompleks. Misalnya, biasanya sebelum pandemi anak-anak boleh nih sekolah gitu ya, boleh nih ketemu dengan orang, boleh kok main di luar gitu ya. Jadi tidak begitu banyak larangan kecuali misalnya ada rules di rumah. Oke, nanti jam 11 kamu masuk rumah, kamu makan, kemudian kamu tidur siang. Misalnya ya. Nah, sekarang akhirnya kan aku mau main di rumah, Mami, aku mau main di mau main di luar, Mami, aku mau main di luar. Nggak boleh. Kenapa? Karena banyak virus, bla 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 bla. Harus cuci tangan baru keluar. Harus pakai masker kalau keluar. Nggak boleh berdesak-desakan. Jadi harus jaga jarak.
itu kan merupakan rules. Nah, jadi kalau misalnya untuk anak di usia 3 sampai 6 tahun, mereka pasti akan bingung gitu ya. Jangankan anak ya, kadang aja kita aja, aduh banyak banget nih rulesnya, aduh males banget. Jadinya kadang kita buat stres juga gitu ya. Nah, uh, kita tahu bahwa ketika itu akhirnya dia jadinya bosan di rumah ya, aktivitasnya semuanya serba dilarang, serba dibatasi. Jadinya kamu main aja di rumah ya, main aja di rumah. Sementara kalau misalnya di sekolah dia masih bisa berekspresi gitu ya, di rumah akhirnya aktivitas belajarnya ya cuma di depan laptop, kemudian di depan handphone, terus nulis itu apalah gitu ya, hanya cuma lebih banyak mendengarkan lah ya. Jadi kadang tuh otak itu pikirannya kemana-mana gitu ya. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah interaksi sosial yang tadi saya bilang ya. Secara fisik minim, aktivitas motorik halus dan kasarnya juga berkurang gitu. Biasanya di sekolah dia harus lari-lari mengeluarkan energinya. Nah sekarang energinya dia tetap, tapi lingkungannya dia yang berubah. Biasanya di sekolahnya luas banget, itu ada satu lapangan atau beberapa lapangan, dia bisa dari satu kelas ke kelas yang lain berlari ketika istirahat. Tetapi ketika di rumah dalam rentang waktu 24 jam dia ada di rumah, ya udah lingkungannya itu aja. Energinya tetap, lingkungannya sama, jadinya pasti mereka akan aktif di rumah ya. Akan aktif di rumah, atau mungkin motorik kasarnya akan turun. Dia akan lebih banyak melakukan gadget ya, melakukan gadget, aktivitas gadget. Jadi motorik kasarnya berkurang, motorik halusnya pun berkurang gitu. Nah, itu yang harusnya kita stimulus untuk anak-anak ketika di rumah. Harus ada aktivitas yang bertujuan. Karena apa? Kalau yang nggak bertujuan ya dia hanya membuang energi, tetapi tidak ada tujuan. Jadi aspek dari kompetisinya tidak masuk, kemudian aspek motorik halus, motorik kasar, itu juga nggak masuk gitu ya. Atau mungkin dari segi kompromi, komunikasi itu banyak yang terlewatkan gitu ya. Nah, terus gimana sih harusnya saya bisa menghadapinya gitu ya? Pertama adalah validasikan emosi yang hadir. Nah, ketika anak-anak itu tadi menangis, kemudian tantrum, ingat tadi ya, emosi ada dua, emosi positif dan emosi negatif. Emosi negatif meliputi seperti menangis, marah, gitu ya, kesel, gitu. Ya udah, nggak apa-apa, silakan dikeluarkan aja. Oh iya, adik marah ya sekarang ya. Oke, adik menangis ya karena nggak bolehin mama keluar ya, karena mama nggak kasih adik keluar ya, gitu kan? Iya, menangis aja dulu. Kalau sudah selesai nangis, kalau udah berhenti nangisnya, nanti mama datang ya. Gitu. Itu kita validasikan. Jadi kita menganggap bahwa emosi negatifnya dia itu ada. Jadi kita memahami bahwa saat ini kamu sedang menangis, bukan kita menghentikan. Stop, kamu nggak usah nangis dong. Aduh, berisik. Kita tahu bahwa kalau menangis itu sangat berisik sekali gitu ya. Apalagi kalau di rumah udah banyak banget pekerjaan kan. Aduh, stop, berisik. Jangan dong nangis, berhenti dong nangis. Aduh, adek kok kamu cengeng banget sih. Kamu kenapa sih gitu kan. Berarti itu adalah kemampuan orang tua untuk tidak memahami anaknya. Nah, ketika anak menangis, kita merespon aja apa yang ada yang kita lihat. Oke, adek menangis ya. Adik kesal gitu ya, sedih ya. Kenapa sedih? Oh iya, karena tadi mama nggak bolehin adik main keluar ya. Iya, soalnya banyak banget virusnya. Kan kita nggak tahu orang-orang itu bawa virus atau enggak. Mungkin kalau untuk usia 3-6 tahun, mereka mungkin tidak begitu mendalam mengetahui sebab akibatnya ya. Tetapi paling tidak kita bisa memaparkan dulu aja knowledge-nya dulu ya. Dan kita bisa validasi bahwa dia saat ini marah. Nah, ketika dia sudah mulai reda emosinya, dia udah mulai reda, akhirnya yang tadinya dia menangis kita tinggalkan dulu, karena kita kasih space dulu buat dia, kasih ruang dulu buat dia untuk menyelesaikan permasalahannya dia dengan emosinya dia ya. Kemudian kalau dia udah mulai reda, kita boleh datang nih ke dia. Oke, wah dia udah selesai nangisnya ya, marah ya tadi ya sama mama ya, sebel ya, sambil kita elus-elus misalnya. Elusan itu bentuk dia untuk merasa nyaman, merasa ada gitu ya, merasa orang lain itu memperhatikan dia, memahami dia itu. Jadi bentuknya adalah satu berupa fisik, kita hadir secara nyata, secara verbal kita bilang bahwa
kamu menangis, kamu sedih, kamu kesal gitu ya. Kemudian dengan sentuhannya dielus-elus dulu gitu ya. Kemudian boleh nggak apa-apa diakhiri dengan misalnya pelukan. Kemudian mama sayang sama adik. Jadi ada yang namanya validasi lagi loh, dan saya tuh sayang loh sama kamu gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya menangis, gimana sih caranya kok dia nggak ngerti-ngerti sih, saya juga sibuk gitu ya. Aduh, banyak banget nih tugasnya dia sekolah apa segala macam. Jadi ya udah saya biarin aja dia kasih main gadget semuanya dia, yang penting dia diam di rumah gitu ya. Yang penting dia diam, saya tidak terganggu. Padahal itu dia membutuhkan sekali buat misalnya orang tua itu memperhatikan dia. Jadi dalam waktu 24 jam maka orang tua entah ibu atau bapak bagaimana caranya supaya bisa combine nih dalam 1 minggu misalnya dulu ya. Luangkanlah waktu 1 jam. Ya, luangkan dulu waktu 1 jam untuk anak-anaknya bermain bersama. Jadi gadget, pekerjaan nanti dulu deh di jam berikutnya. Jadi 1 jam dulu kita fokus sama anak-anak gitu, oke. Jadi ada aktivitas yang menunjang dia untuk berkembang. Jadi dia ada interaksi, kemudian ada kehangatan, intimasinya muncul, attach-nya muncul, bonding-nya muncul, fisik, motorik halus dan kasarnya muncul, komprominya muncul, dan segala aspek perkembangan yang seharusnya dia belajar di sekolah bisa dapat dari rumah ya. Jadi misalnya 1 minggu untuk hari ini, minggu ini hari Sabtu ya. Oke, hari ini Ibu lagi webinar nih sama saya. Oke, nanti jam 12 siang saya mau main nih sama anak saya gitu ya. Saya mau main sama anak saya mau bikin permainan misalnya dokter-dokteran, atau mau bikin kayak supermarket gitu ya. Jadi ini berapa harganya? Oh, bisa ditawar nggak? Nah, itu kan kita bisa lihat dari aspek satu, interaksinya dia. Dua, bagaimana caranya dia kompromi? Bisa nggak dia menurunkan harga? Bukan menurunkan harga, oke dari 5.000 jadi 4.000 misalnya gitu kan. Harga kalau misalnya dia masih belum tahu soal angka, berarti dia bisa tidak menurunkan egonya dia bisa tidak berkompromi gitu ya. Kemudian dia bisa nggak ya dengan aturan itu dan instruksi itu dia paham nggak. Nah, itu kita lihat dari segi aspek itu. Motorik halus kasarnya lihat dari mana sih? Bagaimana caranya dia mengambil barang, kemudian dia berlari, muncul nggak dia problem solve-nya itu. Kita harus bisa lihat dari segi aspek-aspeknya seperti itu. Jadi, orang tua juga harus paham pun, kita sebagai guru juga harus bisa melihat itu, mengedukasikan orang tua ya, melalui webinar ini ya. Kemudian yang bagian ketiga adalah libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari. Oke, kalau misalnya hari ini saya nggak sempat nih bikin permainan supermarket, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kan dalam 1 minggu cuma 1 jam nih. Nah, kemudian di 6 hari berikutnya kita libatkan anak misalnya. Oke, Ade hari ini tolong bantu mama dong untuk lipatin baju, atau kalau misalnya memang dia masih belum bisa di usia 3 tahun sampai 6 tahun. Wah Ade mainannya berantakan ya, habis main berantakan, yuk kita rapiin yuk bareng-bareng yuk gitu. Libatkan dia, jangan kita yang mengambil mengalihkan semua permainannya dia, yang harusnya dia bertanggung jawab menyelesaikan merapikan permainan itu, tapi kita ya pasti kita tetap emosi sih gitu. Dia yang main tapi kita yang ngerapiin. Sebel, pasti kesel lah Miss gitu. Iya betul, tapi kalau misalnya kita ajak, yuk Ade udah habis main loh, kalau habis main itu harus dirapikan. Tapi dia nggak mau loh Miss. Masa sih, kita coba dulu. Ade yuk sama mama yuk, nih rapiin, masukin ke sini, sambil dilempar aja nggak apa-apa gitu kan. Anak sambil ngelempar, set, wah masuk, coba lagi yuk, pelan-pelan sekarang yuk. Oke, wah 1, 2, pasti akan bisa. Memang semuanya butuh proses waktu dan kesabaran ya. Itu yang kita harus lihat. Lihat effort anak. Jangan dulu hasilnya. Effort anak yang tadinya anak tidak mau untuk merapikan mainan misalnya, tapi hari ini dia mau loh masukin 3 barang. Ya, 3 barang dimasukin ke dalam kardus, ke dalam keranjang tempat mainannya. Wah, itu kemajuan loh meskipun 3. Berarti kita harus bisa lebih konsisten lagi supaya ketika semua permainannya dikeluarkan, dia harus memasukkan semuanya. Nah, jangan lupa untuk kasih reward ya.
Misalnya pujian, wah adek bisa, wah terima kasih ya, hebat sekali gitu ya. Kalau itu yang tadi dari segi permainan. Nah sekarang kalau misalnya dari segi metode belajar atau pendampingan seperti apa sih yang tepat? Soalnya kadang kalau misalnya di depan laptop, di depan gadget tuh anak tuh sering banget tuh nggak konsen, fokusnya kemana-mana gitu kan. Oke, yang pertama adalah singkirkan benda-benda yang bisa mendistraksi anak. Ya, jadi kalau misalnya di depan di meja itu hanya ada laptop, ya udah laptop, buku dan pulpen, udah. Cuman itu saja. Jadi misalnya depannya ada TV, TV-nya dinyalakan, oke itu dimatikan. Kemudian berikan misalnya dia ruang belajar ya atau di kamar itu didampingi. Jadi benar-benar yang tidak ada distraksinya karena itu fokusnya akan mudah terbagi ya. Kemudian cari tahu nih belajar gaya belajar anak gitu. Kita tahu ada FARK ya, ada visual, auditory, reading dan kinestetik. Tapi itu gimana sih Miss caranya supaya kita tahu kalau misalnya si anak itu dia tuh gaya belajarnya itu yang mana yang benar gitu ya. Pasti kalau saya lihat anak tidak mungkin itu gaya belajarnya pure auditory gitu ya atau pure visual, pure reading nggak mungkin 100% tidak, pasti semuanya dikombin. Tapi pasti ada paling yang paling menonjol yang mana? Biasanya anak-anak akan susah untuk auditori ya, apalagi dengan apa namanya ada perantara laptop ataupun gadget pasti akan lebih sulit. Kecuali memang anak yang akhirnya bisa fokus banget, tidak ada terganggu, tidak mudah terdistraksi. Nah itu adalah memang ciri anak yang auditori ya. Kalau yang visual, kemudian reading dan kinestetik itu gimana sih caranya? Kita lihat aja anak ini lebih mudah mengerti ketika ada gambar kah atau bagaimana? Nah, atau mungkin dia dengan reading dibacakan dulu, kemudian ditanya, tadi siapa ya yang di cerita itu tokohnya siapa ya? Oh, dia memahami nih kalau misalnya tidak ada gambar. Oh, dia bisa nih kalau misalnya dengan reading ya atau dengan auditori dia bisa. Nah, kinestetik itu bagaimana caranya dia belajar sambil bergerak. Jadi misalnya, ayo kalau misalnya warna merah itu yang seperti ini loh bolanya. Ayo dimasukin bola warna merah ke dalam keranjang. Keranjang yang satu itu warna merah, kalau yang kedua itu warna kuning, yang tiga itu adalah warna hijau. Nah, dia sambil memasukkan dia itu belajar itu namanya kinestetik ya, lebih ke kinestetik. Jadi dia mencoba. Nah, itu jadi tidak mungkin satu hal yang benar-benar berdiri sendiri, enggak. Jadi pasti akan ada combine. Biasanya anak-anak itu cenderung lebih ke visual dan kinestetik sih. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah buat jadwal secara bersamaan dan kesepakatan mengenai kegiatan belajar. Kalau kita tahu bahwa hari ini di Senin sampai hari Jumat misalnya, anak belajar secara online jam 9 pagi gitu ya, anak belajar jam 9 pagi. Oke, kita bilang ada setiap Senin sampai Jumat itu jam 9 pagi ya. Jadi jam 7 udah harus bangun, sarapan dan segala macam. Jadi udah tahu peruntutannya. Atau mungkin kalau misalnya masih umur usia 3-6 tahun, berarti bangunin pagi-pagi, dia harus tahu. Kita bangunkan dulu body awareness-nya dia dulu. Adek bangun, ayo kita mau belajar, kita mau sekolah ya. Gitu ya. Oke, kesepakatannya misalnya dalam satu minggu kita setiap hari Sabtu atau hari Minggu kita akan bermain ya bareng sama mami atau sama papi. Nah, itu kesepakatannya ya. Ade mau nggak? Ade mau hari ini, karena ini hari Sabtu, jadi seperti sesuai janjinya mami kemarin, kita hari Sabtu mau belajar nih, mau bermain. Nah, permainan apa ya? Ade maunya permainan apa? Oke, mau ya, berarti ya kita harus selesaiin sampai selesai ya, nggak boleh beralih ke permainan yang selanjutnya kalau yang ini belum selesai. Oke, ada sepakat ya? Itu. Jadi kita harus bisa compromise juga, kita kompromi ke diri kita, anak bisa berkompromi dengan kita, bisa memegang janjinya dia. Gitu ya. Kemudian rewardnya juga jangan lupa. Kalau biasanya dia permainan tuh nggak sampai selesai sih, Miss, terus dia akan teralihkan lagi dengan permainan yang lain, kemudian dia akan teralihkan lagi dengan permainan yang lain. Dari sini kan sudah tahu bahwa dia fokusnya dan kemampuan konsentrasinya rentangnya pendek-pendek tuh, ya kan? Berarti jangan memberikan segala sesuatu yang dia suka. Nah, itu juga nggak benar, karena kita tahu bahwa kehidupan ini semuanya ada segala sesuatu prosedurnya, ya, ada aturannya. Nah, dia harus tahu. Nah, dia harus belajar mulai dari dini akan lebih mudah.
ya. Nah, ketika dia udah kompromi, kemudian dia udah bisa jaga janjinya dia, ya, udah selesai nih satu permainan. Wah, terima kasih ya. Adik udah bisa menyelesaikan satu permainan dengan baik gitu ya. Atau misalnya masih ada yang bolong-bolong. Oke, Ade hari ini udah bisa loh nyelesain permainannya sampai selesai meskipun masih bolong-bolong. Nggak apa-apa, berarti nanti di minggu depan kita mulai lagi ya, kita bermain, tapi usahakan jangan ada yang bolong-bolong. Jadi memang ada rewardnya berupa konstruktif, ya, apresiasi dulu, appreciate, kemudian kita konstruktif, ya, rewardnya seperti itu. Oke, jadi ini slide yang terakhir ya. Learning from home can be difficult, but it's definitely achievable ya. Jadi itu memang sangat sulit, tapi itu kayaknya menantang gitu ya. Pasti kita bisa. Ya untuk mungkin untuk ibu-ibu, kakak-kakak, bapak-bapak ya, untuk orang tua yang mau mungkin share lagi sama saya, boleh kirim email gitu ya di saya, atau mungkin bisa follow Instagram saya. Begitu. Terima kasih. Silakan Karyana. Oke, terima kasih banyak Kak Pipit. Materinya bagus banget, ngena, dan banyak sisipan-sisipan yang ya nambah-nambah wawasan lah, terutama di gaya belajar. Itu aku suka banget dengarnya. Oke. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya silakan. Kita tunggu dulu ya kali ya Kak ya. Mungkin Boleh, ada yang boleh. mau ngetik atau yang mau open mic. Silakan, sayang banget loh kalau nggak dipakai kesempatan webinar kayak gini buat bertanya, apalagi lagi free kan. Harus bertanya sebanyak-banyaknya nih. Kayaknya bakal banyak yang bertanya, ya banyak yang penasaran. Kalau banyak yang bertanya sih enggak ya. Banyak yang penasaran tentang gaya belajar tuh Kak. Ini kan kalau saya nggak salah, ini orang tua rata-rata latar belakangnya punya anak yang usianya 6 tahun ke bawah. Itu kan lagi fase-fase yang kayak apa ya? Kepengen tahu banget ini anak saya tipe belajarnya kayak gimana ya? Gitu. Terus, Oke. Ya, untuk usia 3-6 tahun pasti lebih banyak adalah visual ya, visual dan kinestetiknya. Yang seperti saya bilang, jadi tidak akan mungkin yang namanya langsung pure satu visual aja atau pure dia kinestetik aja, enggak. Pasti kalau itu dia ke visual dan kinestetik gitu ya. Jadi kita harus tahu nih sambil bermain sambil belajar yang seperti tadi saya bilang. Kalau misalnya hari ini adalah memasukkan konsep warna dasar atau warna primer adalah merah, kuning, hijau, dan biru, misalnya gitu ya. Berarti ambillah hal-hal benda-benda yang berwarna memang pure, semuanya warna merah, hijau, kuning, biru. Misalnya punya di rumah ada bola-bola kecil yang dari plastik itu, kemudian dimasukkanlah ke dalam keranjang atau dalam dalam panci gitu ya, atau dalam kardus. Adek, kalau misalnya warna merah, masukin ke sini ya. Jadi kita bisa pakai kertas kertas lipat yang juga mengindikasikan kodenya. Kalau merah tuh yang ini loh, merah saya tempel. Kalau yang kuning itu di kardus nih, kuning. Jadi dia bisa tahu membedakan. Nah, itu masuk ke dalam aspeknya warna. Kemudian dia udah harus tahu konsentrasi fokusnya dia. Nah, itu kita bisa lihat motorik kasarnya dia, bagaimana caranya dia melempar, kekuatan melemparnya itu seperti apa. Nah, dia paham nggak? Kalau misalnya masih belum paham, oh mungkin masih belum saatnya. Kita coba lagi cari yang lain. Mungkin ketika memang warna masih belum, kita coba lagi turunkan lagi grade-nya. Kalau misalnya warna belum ya, oke, berarti satu warna aja dulu, warna merah. Kalau warna merah tuh yang ini loh, Dek, masukin ke sini ya, ke keranjang yang warna merah ini. Keranjangnya yang ada warna merahnya ini loh, yang ada kertas tempelan warna merah. Tuh dilempar, warna merah. Oke, udah bisa naikin lagi habis itu dua, merah dan kuning gitu. Dan seterusnya. Terus sih, tapi biasanya anak-anak kalau umur usia 3 sampai 6 tahun yang sering saya temuin adalah cenderung ke visual dan kinestetik sih. Ya. Tapi ada kemungkinan berubah nggak sih gaya belajar itu, Kak? Oh iya, pasti. Seiring berjalannya waktu, mereka akan tahu yang namanya hobi, yang mana mereka akan lebih cepat untuk menangkap informasi, gitu. Soalnya gini,
Jadi keterkaitan antara gaya belajar sama pendampingan psikologis. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua udah lebih tahu gaya belajar anak, kayaknya Lebih mudah anak juga ya. lebih mudah gitu sih. Dan itu yang masih banyak jadi PR karena tugas dari sekolah dikasihnya apa, implementasinya kadang-kadang orang tua lebih banyak memikirkan gimana caranya biar hasilnya nih bagus nih, biar sesuai dengan tuntutan guru-gurunya. Padahal ya nggak mesti, itu kan yang dinilai prosesnya sebenarnya gitu. Betul. Jadi memang terkait ekspektasi ya, kalau itu ya ekspektasi orang tuanya tuh inginnya bagusnya seperti di sekolah, tuntutannya seperti di sekolah gitu kan, supaya tidak banyak apa namanya, tidak banyak ceramah lah dari, tidak banyak saran lah, kritik lah dari gurunya gitu kan. Jadi kan ke orang tuanya pasti akan ngerasa kayak takut gitu ya, cemas gitu kan. Aduh, anak saya gimana sih biar bisa. Negatif Nah itu. juga ya. Jadi kita set dulu ekspektasi kita seperti apa. Sebelum itu, kalau misalnya kita udah tahu ekspektasi kita seperti apa, kita cek anak kita. Oh, ternyata anak kita masih belum di bagian sini loh, berarti kita ekspektasi kita yang kita turunkan. Nah, itu kita harus tahu. Gitu, Oke, masih Karyani. ditunggu loh pertanyaan-pertanyaannya ini. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Kalau misalnya kakak sendiri nih pernah ketemu kasus ada anak yang sampai emosinya nggak terkontrol nggak sih? Tantrumnya, sorry deng, bukan emosi, tantrumnya atau keselnya atau emosi negatifnya nggak terkontrol selama di pandemi ini. Oke. Itu kayaknya udah klasik banget ya, udah umum sekali di masa pandemi ini adalah emosi yang sangat luar biasa. Iya, Jadi iya. karena memang pekerjaan saya adalah di bagian psikologi ya, bagian terapis juga. Jadi ada anak salah satu klien saya itu waktu itu dia emosinya udah lebih oke. Nah, kemudian dia sebelum pandemi ya, ketika saya lupa tuh bulan Februari itu bulan Maret, dia berhenti dengan alasan takut kan, cemas dengan adanya COVID ini gitu kan, akhirnya dia berhenti. Nah, di bulan Juni atau Juli, kemudian dia masuk lagi karena dia ngerasa anaknya itu emosinya luar biasa banget gitu kan. Nah, ketika masuk saya pegang memang luar biasa sekali tantrumnya. Jadi dia ingin melakukan sesuatu, tapi kalau misalnya dia nggak dikasih, dia akan marah. Menangis, pukul-pukul kepalanya, kemudian dia akan melempar tubuhnya, kemudian mencontoh badannya ke belakang. Nah itu biasanya respon orang tua gimana sih? Ya saya kasih aja, ya udah saya kasih aja gitu kan, saya adek jangan kayak gitu dong adek, ya kita tahu bahwa keselamatan memang yang paling utama, betul ya Karyana ya. Nah, berarti adalah ketika anak seperti itu muncul dengan perilaku yang sama seperti itu, apa sih yang harus orang tua lakukan? Ya udah kasih aja mereka, dia marah. Jadi kita tetap pastikan semua itu safety. Pertama Ya, misalnya aman. paling tidak ada evamet lah. Untuk dia biasanya kalau suka membenturkan kepalanya ke lantai, membandingkan tubuhnya ke lantai, paling tidak dia ketika marah kita kasih dulu dia di atas evamet itu. Jadi paling tidak dia aman. Kejeduk pun sih ada rasa sakit, cuman tidak bisa begitu berbahaya ya. Nah itu kita biarkan dulu dan habis itu kita bilang, adek, ibu tahu kalau adek itu marah. Ibu tahu adek itu kesel, tapi ibu tidak suka dengan perilaku adek yang seperti ini. Adek bisa bilang sama ibu apa yang mau adek bilang, apa yang adek inginkan, bisa bilang sama ibu, oke? Jadi adek sini boleh marah, boleh nangis. Nanti kalau udah selesai marahnya, udah mulai reda marahnya, ibu akan kembali lagi. Gitu. Cukup ngomong seperti itu aja. Wah, bisa dia mulai lagi, wah, berontak lagi. Kita biarkan saja dia, tapi kita tetap awasin dia. Yang penting dia tetap aman. Ya, gitu. Kita lihat, oke, cek. Kadang anak-anak mulai berusaha untuk tricky-nya adalah ketika dia mulai kayak misalnya menjatuhkan, dia mulai melihat kita, oh dia merespon ya, orang tua saya merespon nggak ya. Biasanya kalau orang tua yang jangan gitu, ada. Nah, berarti dia paham. Oh, dengan cara seperti ini loh, ibu saya loh bisa loh saya kontrol. Jadi bukan orang tua yang mengontrol anak, tetapi anak yang mengontrol orang tua. Ya. Nah, itu yang akhirnya diajarkan oleh anak secara tidak langsung dari respon orang tua. Nah, jadi ketika anak udah mulai marah, ya kita sesekali aja ngejeliditkan mata ngeliat, oke, aman gitu kan. Kalau misalnya udah mulai marah, ya udah biarkan aja selesaikan dulu. Mungkin paling
Paling lama sih ya dari pengalaman saya anak menangis hanya 1 jam. Ya pasti akan berisik lah. Itu adalah prosesnya dia bahwa dia belajar tidak semua yang dia inginkan itu bisa dipenuhi. Gitu. Nah, Dan setelah oke Kak, itu lanjut Kak. baru kita mulai datang. Oke, ada udah selesai nangisnya ya, udah lebih reda ya. Kenapa kok nangis? Validasikan emosinya dia. Tahu kenapa nangis? Oh iya, karena dia tadi mau minta beli es krim misalnya kan. Ade mau minta beli es krim, tapi tapi ibu nggak bisa kasih. Soalnya kan ade lagi batuk, lagi pilek, nggak bisa. Nanti aja ya. Oke, kita cari di hari yang lain ya, gitu. Kalau dia masih nangis, ya udah nggak apa-apa nangisin aja lagi. Jadi Dan si yang paling orang sering tua juga harus tahu bahwa dia harus lebih konsisten, konsisten untuk men-treat anak gitu. sebenarnya sih yang paling sering saya temuin kasusnya adalah kata-kata anak saya baru mood mengerjakan sekarang kayak gitu. Nyari Gimana? mood biar biar anak itu misalnya mau lebih intens belajarnya di rumah gitu. Karena yang paling sering selalu jadi PR itu adalah mood anak, terutama kan anak-anak 6 tahun ke bawah kan moodnya masih swing banget ya. Gitu, nyari moodnya sih. Tapi kayaknya kalau kayak gitu menurut kakak gimana kak? Apa itu bisa dikondisikan atau memang kita yang harus ngikutin situasinya anak? Ya, pertama adalah kita harus tahu dulu anak itu maunya seperti apa. Moodnya dia, kalau misalnya kita harus tahu, oh kalau misalnya dia suka air nih, kalau misalnya kita batasi dia main air, pasti dia moodnya turun gitu kan, moodnya turun. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya dia jam 9 dia baru main air, kan nggak mungkin ya dia kasih main air karena misalnya masih ada sekolah online-nya dia gitu ya. Jadi pertama adalah kita jauhkan dulu aja hal yang dia suka. Dia marah-marah, ya pasti marah-marah, nggak apa-apa, yuk belajar dulu, kita alihkan dulu dia pakai permainan yang lain sambil belajar. Misalnya konsep belajarnya hari ini apa? Soal warna. Oke, yuk kita tempel-tempel yuk, pakai warna merah, yang ini warna kuning, hijau gitu. Jadi Tapi mencari kan sesuatu yang dia suka. tapi kan progresnya jadinya tidak sesuai dengan misalnya harusnya dia sebenarnya bisa tapi karena dia lagi nggak mood akhirnya hasilnya asal-asalan gitu padahal aslinya dia bisa gitu kan kan nggak bagus juga Ya, jadi. itu kan karena faktor emosinya dia. Karena faktor emosinya dia akhirnya yang menutupi semua aspek dari kognitifnya dia lah, kemudian kemampuannya dia, itu sih. Jadi pertama memang harus kita selesaikan adalah basicnya adalah emosinya dulu, supaya dia Iya, fokusnya lebih bagus, konsentrasinya jadi lebih bagus. maksudnya kita berusaha ngajarin konsisten ya. Mm-mm. Yang nggak bisa ngikutin mood aja gitu pokoknya jam segini belajar dulu nanti mainnya jam segini itu ya maksudnya ya. Jadi Yep. kalaupun di awal masih dia bakalan marah bakalan kesel ya udah biarin aja gitu ya Iya, nggak kita apa-apa. biarin aja dengan harapan besok-besoknya dia sudah mulai terbiasa dengan jadwal yang lebih teratur gitu. Jadi Betul, nggak ada karena kan alasan selama ini dia sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang dia mau, itu pasti dikasih gitu kan. Tetapi ketika orang tua menginginkan A, tapi dia nggak suka, ya dia akan marah. Terus akhirnya orang yang ya udah deh kasih aja lah, ya udah deh kasih aja lah. Nah akhirnya dia belajar, oh dengan saya seperti itu orang tua saya paham nih apa yang saya mau, pasti saya mendapatkan apa yang saya mau. Nah itu yang harus kita cut di situ bahwa tidak semua yang kamu mau itu bisa kita kasih. Mungkin hari ini masih kecil semuanya masih kita bisa kasih sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya dia terus tumbuh, kemudian dia semakin dewasa, apakah mungkin dia dewasa masih tol mama belikan aku spidol misalnya gitu. Enggak kan? Pasti dia akan menginginkan barang yang lebih, sesuatu yang lebih, ya begitu. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang dewasa pun masih tantrum, ya karena memang ditreatnya dari kecil seperti itu. Karena orang tua cenderung lebih
apa ya, shortcutnya langsung ya udah deh kasih aja lah daripada berlama-lama kita harus kompromi dengerin dia tangisannya teriakinnya apa, ya nggak heran gitu. Lebih tepatnya sih kenapa ada orang dewasa yang belum dewasa kelihatannya karena ditreatnya seperti itu waktu Hmm. kecil. Ya. Ya segala sesuatunya dikasih semua. Oke, terkait dengan pendampingan psikologi banyak sih. Ini kok nggak ada, ayo dong. Ini mana sih pertanyaan-pertanyaan dari Kayaknya peserta? malu-malu ini ya. Antara malu-malu atau jangan-jangan semua yang dipertanyakan sudah dijawab kali di slide-nya. Ayo, Mungkin ada ini, kasus di sekolah iya, kali. silakan. Ini siapa aja ya? Mama Zoe mungkin atau bapaknya Danan. Ini ada yang gabung. Yang saya ingat nama-namanya, bapaknya tuh Adi boleh. Kalau mau ini bertanya, Ibu Yati bisa, Kakak Esti ya. Ayo silahkan. Apalagi ya, kalau misalnya yang paling sering saya temuin, ini menurut cerita-cerita orang tua sih ya, saya selain mood, Mm-mm. kayaknya itu tadi sih, hasil kita misalnya ngasih tugas berupa worksheet apa, lembar kerja apa, mencari arah apa, terus atau misalnya menempel gambar apa, atau menyalin tulisan yang kayak gitu kan biasanya anak 6 tahun ke bawah lebih banyak ke situ ya Mm-mm. worknya. Hmm, ada satu satu kejadian yang bikin ternotis di sayanya gitu ya. Tapi Mm-mm. nggak berat banget sih Mm-mm. tentang jadi ada orang tua yang bilang ini saya ulang Miss ngambilnya gitu. Padahal kita kan maunya yang yang benar gitu. Maksudnya bukan yang benar, yang asli. Ya udah nggak usah diulang gitu loh. Karena kita pengen tahu progres kalau emang anak kita, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Yang difoto, yang dibagikan hasilnya adalah yang emang sudah yang beneran, yang gimana sih ya saya bilangnya bukan yang benar, yang hasil yang di awal gitu, Jadi bukan hasil keduanya gitu ya. uh, gitu sih banyak banyak orang tua yang masih ekspektasinya itu ya biar biar sesuai lah Ya. sama petunjuk di worksheet. Nggak salah sih, nggak salah, cuma uh, mungkin bisa kakak kakak berikan motivasi bahwa Oke, ya berarti kita yang juga itu pengen tahu adalah progres mm-mm. kita pengen tahu progres Ya asli, berarti progres kan ini dari jangan. situ, oke, ya berarti kan dari situ kita tahu bahwa ekspektasinya orang tua itu sangat tinggi sekali. Ya siapa sih orang tua yang tidak mau anaknya pintar ya? Siapa sih orang tua yang tidak mau anaknya itu bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan sangat baik gitu ya? Nah, iya, ini yang jadinya problematika adalah ketika belajar online itu biasanya cenderungnya orang tua yang lebih banyak mengambil intervensi, bukan si anaknya gitu. Karena adalah kecemasan orang tua, kekhawatiran orang tua terkait dengan anaknya itu nanti double gitu. Oh ini nggak bisa ini karena dia bodoh nih, atau misalnya oh dia nggak bisa ini karena dia tuh nggak menghiraukan apa yang guru omongin gitu kan. Nah itu yang akhirnya menjadi permasalahan. Nah yang harusnya kita edukasi adalah nggak apa-apa ibu, itu adalah prosesnya dia. Kalau dibantu boleh, tetapi ada porsinya. Misalnya kalau misalnya hari ini dia belajar menempel, nggak apa-apa ibu kasih aja dia apa namanya tempelan-tempelan, kemudian kasih lem, ibu sediakan lemnya, terus dia tinggal ngelem gitu. Adek lihat caranya ibu seperti ini, ibu silakan tempel di kertas yang lain, bukan di kertas yang itu. Nah, jadi supaya si anak itu juga paham bahwa saya itu harus meniru ibu saya.
Bisa nggak dia mengikuti? Jadi dia bisa melihat dari perspektifnya dia ke orang lain. Nah, itu masuk ke dalam persepsinya dia sih nanti, aspek persepsinya dia. Jadi dia bisa nggak orang tua, gini loh deh caranya nempel, ambil lemnya, ambil kertasnya, kemudian ditaruh lemnya di sini, terus kita tempel deh. Nah, dia tempelnya di bagian yang ini ya, gitu. Kita cukup tunjuk aja, paham nggak dia dengan instruksi kita? Karena ini instruksinya, satu, instruksinya lewat mulut, dua, pakai gestur, dan ketiga, secara keseluruhan. Jadi udah 3 bantuan full gitu. Paham nggak dia dengan hal itu? Oh, ternyata dia udah paham. Coba sekarang kita kurangin yuk untuk instruksinya di sini deh. Atau misalnya si anaknya ini tempel, pakai gestur aja. Paham nggak dia gestur kita? Oh iya. Terus dia tanya lagi anaknya, tempel di mana? Oh, berarti dia udah paham nih. Tunjuk lagi, nggak usah pakai apa namanya omongan di sini, iya di sini. Nah baru kita boleh oke di situ. Wah bisa ya adek ya. Nah itu kita harus bisa melihat orang tua dari situ. Jadi edukasinya dengan cara seperti itu. Ibu step by step. Kalau misalnya anaknya nggak bisa ya nggak apa-apa karena kan dia kita kan ini masuk awal tahun ajaran baru ya kan pasti kan dia di sekolah belum ada dapat aktivitas itu gitu kan akhirnya aktivitasnya lebih banyak di rumah kalau misalnya dia belum bisa ya nggak apa-apa itu adalah prosesnya dia ibu boleh bantu tapi bukan berarti mengintervensi semuanya jadi yang belajar ya adalah ibunya bukan anaknya gitu kan itu sih yang harus kita bilang ke orang tua. Padahal sebenarnya pendampingan belajar anak di rumah ini secara tidak langsung membuat orang tua ikut mengikuti berbagai perkembangan baik fisik maupun psikologisnya anak kalau saya lihat sih keuntungan full belajar dari kayak gini. Betul banget. Terus ini adalah kesempatan besar buat orang tua untuk yang misalnya biasanya sibuk bekerja di luar, sibuk dengan segala aktivitasnya. Dengan adanya pandemi seperti ini, aktivitas di rumah yang lumayan panjang gitu, yang cukup panjang, itu harusnya bisa yang itu saya bilang di awal ada attachment, bondingnya bisa muncul, si ibunya udah tahu kelemahan dan kelebihan anak-anaknya. Nah, itu yang kita harus bisa develop itu. Oh, ternyata anak saya itu rentang konsentrasinya cukup rendah loh, cukup pendek loh. Kenapa ya gitu ya? Apa mungkin karena apa ya banyak hal-hal yang terdistrak oleh dia gitu kan? Tapi ternyata yang distrak juga enggak juga lah. Itu kenapa ya? Nah kalau misalnya seperti itu udah mulai aware nih ibunya udah banyak pertanyaan boleh apa namanya menghubungi atau apa namanya mengunjungi profesional entah itu dokter anak atau psikolog. Nah itu kan. Jadi orang tua pasti udah jadi aware gitu, bukan dari guru biasanya yang ibu anaknya ibu berbeda pasti kalau misalnya seperti orang tua lebih banyak cenderung defense. Enggak kok di rumah biasa-biasa aja. Lihat treatnya seperti apa. Kalau di sekolah pasti satu ada banyak aturan, hal-hal yang dibatasi pasti ada. Kalau di rumah seperti apa? Dikasih aja semua orang tua soalnya kan orang tuanya sibuk bekerja, jadi udah gak ada waktu buat main sama dia. Jadi saya lihatnya biasa-biasa aja. Nah itu yang miss-nya di situ, blind spot-nya di situ sih gitu. Oh ini nih banyak nih masuk pertanyaan ada 3 langsung. Di chat Kak dari Pak Nur. Mau tanya kalau biasanya anak saya melakukan kesalahan, misal menjatuhkan barang atau menumpahkan sesuatu, respon pertamanya adalah marah dan malah menyalahkan orang yang ada di dekatnya. Bagaimana caranya agar dia tidak langsung marah, tapi agar kita memperbaiki kesalahannya? Oke. Ini saya jawab satu-satu atau mau di apa namanya dibacakan dulu satu-satu aja kali dulu ya? Satu aja dulu. Oke, buat Pak Janur ya, Pak Dek Janur, kita lihat bahwa anak ini belajar dari mana sih kok tiba-tiba dia menyalahkan orang lain? Nah, apakah di sekelilingnya, entah itu di apa anggota keluarga ada yang melakukan hal seperti itu? Karena kita tahu bahwa anak ini adalah peniru yang paling ulung sekali gitu, ya. Atau nah, itu kita harus cek dulu satu.
lihat dari sekitar kita, apakah ada yang berperilaku sama, kemudian dilihat, diamati oleh anak, dan kemudian dia belajar. Ya, jadi learningnya dia udah bagus nih, observasi learningnya dia udah bagus gitu kan, tetapi jadinya salah penempatan gitu ya. Nah, terus gimana sih caranya supaya dia lebih tahu dia memang dia salah, tapi akhirnya dia yang harus memperbaiki kesalahannya itu. Ya udah kita bisa bilang, "Loh, Adek, jatuh kan minumannya, hati-hati dong." Gitu. Misalnya dimarahin orang yang sekitarnya, misalnya kakaknya, "Enggak, itu gara-gara kakak." "Enggak, tadi papa lihat kamu itu yang jatuhin. Bukan kakak-kakak kan nggak ngapa-ngapain. Ayo sekarang dirapiin, dibersihkan, ambil lapnya di situ. Ambil lapnya, nggak, ambil sendiri, bukan kakak yang ambil, bukan papa yang ambil, adek ambil sendiri." Itu kita harus mengajari tanggung jawab. Nggak apa-apa, itu tumpah nggak apa-apa. Yang penting kita tidak merespon marah ya. Kita tidak marah karena kan anak itu takut karena ada respon yang dia takuti. Misalnya entah responnya marah orang tuanya atau mungkin ada mukul misalnya, ya. Tapi jangan sampai ada kekerasan fisik ya. Nah, itu yang akhirnya anak-anak cenderung lebih menghindari respon itu. Jadi cenderung lebih menyalahkan orang lain supaya dia merasa aman karena dia tahu apa yang dilakukan tuh salah loh gitu. Nah, tapi dengan responnya ya tuh kan jatuh, ya udah nggak apa-apa, ambil sekarang dirapiin, dibersihin ya, ambil lapnya dibersihin. Oke, kalau misalnya udah bersih, boleh ditaruh gelasnya yang baik-baik ya, yang benarnya. Wah, oke, terima kasih ya, sudah bersih. Nah, lain kali hati-hati ya. Udah, cukup. Jadi tidak ada satu anak tidak merasa dimarahi, tidak merasa di-blaming, tidak merasa dijustifikasi. Jadi dia tidak punya tidak punya kesempatan untuk menyalahkan orang lain. Dia harus bisa merefleksikan diri dengan cara kita ngomong tadi. Gitu. Oke, pas jawabannya. Terus yang selanjutnya dari Pak Komang Widarmana. Selamat pagi, Miss. Anak saya usia 6 tahunan. Jadi ketika membuat tugas, guru-guru di sekolahnya meminta foto atau video. Seringkali kami perlu retake agar bisa jelas terlihat. Oh, tapi si anak sering menolak dan merasa keberatan untuk mengulang. Apa boleh kita minta anak untuk tetap konsisten menyelesaikan tugasnya sampai beres, termasuk membuat foto itu, atau sebaiknya kita tahan dulu sampai anak tenang dulu, baru kita bisa retake lagi? Oke. Nah, kita kan berarti melihat retake, mengambil video, mengambil gambar itu kan dari perspektif kita, dari sudut pandang kita, ya. Dan anak melalui dari sudut pandangnya dia, saya tuh sudah melakukan kegiatan yang kamu mau loh. Dan itu effort loh buat saya, yang tadinya saya nggak bisa, akhirnya saya lumayan bisa gitu ya. Ketika kamu meminta ulang lagi, katanya tadi cuma sekali, ada nggak kata-kata seperti itu? Jadi kita bisa di awal pakai perjanjian, adek coba ambil ya, papa ambilnya di sebelah sini, jadi adek pastikan adek di sebelah sini gitu ya, pasti depan. Kalau misalnya nanti hasilnya nggak bagus, adeknya lari kemana-mana, kita bisa ulang lagi, adek mau nggak? Kita ngambil ulang misalnya 2 kali lagi deh ngambil ulang, jadi ada 3 kesempatan, yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kita harus benar-benar udah janji sama komitmen dengan apa yang kita katakan. Itu ya, karena udah usia 6 tahun, jadi kemampuan dia untuk memahami sudah lebih oke, meskipun masih operasional konkret ya, tapi dia udah lebih oke untuk memahami. Instruksi pasti udah lebih oke gitu ya, karena angle kesalahan itu bisa saja dari kita ya, pengambilan apa segala macam kayak gitu. Seperti itu sih. Berarti jadi kita harus tahu, kita harus buat janji dulu. Betul, kita buat komitmen dulu. Papa akan ngambilin 3 kali ya, adek ambilnya posisinya di sini, papa ambilnya di sini. Jadi adek tidak boleh bagian sini dan bagian sini, misalnya seperti itu ya. Nah, supaya gambarnya bagus deh. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah selesai, kita lihat hasilnya. Wah, kalau misalnya menurut papa ini kurang bagus, menurut adek bagus, mau dikirimin ini atau enggak gitu ya. Kalau misalnya jelek, ya udah kita ambil lagi kesempatan yang kedua. Masih jelek lagi kesempatan ketiga. Kan tadi papa sudah bilang 3 kali, adik kan juga sudah setuju. Nah, itu sih kita harus lihat dari itu. Bisa nggak dia kompromi dengan hal itu? Bisa nggak dia berjanji dengan hal itu, memenuhi hal itu, dan bertanggung jawab? Nah, itu aspeknya yang pasti harus lihat itu ya. Harus lihat itu juga.
Kalau dia marah, oh berarti mungkin dia lagi lelah, ya udah. Kalau misalnya lagi marah, ya udah. Ada butuh berapa waktu lagi? 15 menit, berarti di jarum panjang. Sekarang jarum panjang 12, berarti 15 menit di jarum panjang angka 3 ya. Kita ngambil ulang lagi. Papa butuh ambil sekali lagi. Nah, kita harus tahu berapa kali harus ambil. Jadi tidak ada, kalau misalnya nggak ada janji, ya jadinya anak juga akan males gitu. Jadi semuanya harus Ya. jelas karena dia ingat operasional konkret. Jadi lu harus tahu ada time limitnya gitu. Sip lah. Nah, selanjutnya nih dari Pak Ngurah Udayana. Ini bagus nih pertanyaannya, saya baca. Selamat siang, Miss. Ibu saya pernah bilang, kebetulan waktu itu beliau pernah berbincang dengan Dirjen PAUD. Katanya, anak PAUD atau usia di antara 5 tahun, kalau bisa jangan dulu diberikan soal-soal perhitungan, seperti penjumlahan dan pengurangan, dikarenakan apabila nanti setelah memasuki usia 15 tahun ke atas, atau memasuki usia sekolah menengah, kemampuan otak dalam berhitung cenderung melambat. Apa benar? Terima kasih. Ya, terima kasih buat siapa nih Pak Ngurah Udayana ya. Saya masih belum bisa baca ya, ketemu jurnal untuk 15 tahun kemudian apakah otak itu melambat atau tidak. Nah, kita harus tahu juga dulu apakah dia memang tidak suka soal perhitungan, karena mostly ya atau kebanyakan anak-anak kita itu memang tidak suka matematika. Mungkin di awal karena sesuatu yang fun, yang mudah, hanya basic aja penjumlahan dan pengurangan di usia PAUD dia masih oke, tapi semakin lama semakin rumit akhirnya dia males. Nah, itu kita harus tahu, kita harus cek juga ya. Apakah mungkin satu dia bukan minatnya di situ. Nah, atau kalau misalnya berdasarkan usia tahapan perkembangan ya, secara psikologis memang usia PAUD itu tidak boleh diajarkan penjumlahan ya. Jadi penjumlahan kemudian membaca itu tidak dianjurkan, tidak disarankan sama sekali. Jadi anak untuk membaca, ya kita dari segi membaca aja masih dianggap normal. Apabila anak umur 7 tahun belum bisa baca itu it's okay. Nah, tapi nanti di usia 8 tahun dia memang masih bisa membaca, jadi kita harus warning. Ada apa? Apakah dia di atau kesalahan-kesalahan yang lain atau mungkin metodenya yang berbeda yang dari yang dia tangkap. Nah, itu kita harus cek. Bukan berarti di usia 6 tahun dia nggak bisa baca, kita blame kamu nggak bisa baca, kamu bodoh misalnya, seperti itu ya kan. Itu enggak, karena memang secara perkembangan otak dia lebih kompleksnya itu adalah di usia 7 tahun. Jadi prefrontalnya itu dia mulai apa namanya? Mulai berkembang di usia itu. Kan lebih kompleks gitu. Jadi apalagi berhitung yang sudah punya apa konsepnya ya. Jadi 1 tambah 2 itu 3 kayak gitu ya. Itu nanti aja dulu. Yang penting dia paling tahu angka 1, 2, 3, 4 itu dia harus tahu. Sampai 10 yang tidak. Gitu. Tapi mungkin apa yang dimaksud sama Pak Ngurah Udayana ini, kalau misalnya belajar hitung-hitungannya itu benar-benar yang apa ya, pure tulisan aja, sedangkan kan namanya konsep perhitungan menurut saya selama belajar mengajarkan anak-anak PAUD ya, itu sudah ada di keseharian gitu loh. Tadi bawa jajan berapa, terus diminta ini sisanya berapa, itu kan sudah tertanam gitu ya. Kayaknya kalau misalnya pure tulisan dan hanya hitam di atas putih gitu, itu akan menimbulkan kebosanan dan akhirnya mungkin nanti dia bosan belajarnya gitu kayaknya ya Kak ya. Karena saya juga belum pernah sih ketemu jurnal yang membahas tentang kalau anak belajar ini di awal, sesuatu yang rumit di awal, nanti dia akan bosan di belakang. Tapi kalau misalnya anaknya minatnya emang ke sana, kenapa enggak gitu? Kan ada yang anak ternyata sudah terlahir spesial, dia bagus di matematika gitu. Ya, betul. Jadi memang kita harus cek lagi sih gitu ya, bagaimana cara metode pengajarannya gitu ya. Kalau misalnya basic cuma 1 tambah 2, misalnya ini pas bawa 1 apel, ada 2 apel, coba hitung ya sekarang ada berapa? 1, 2, 3, ada 3 apel. Itu nggak apa-apa ya, tapi bukan berarti yang misalnya pakai apa namanya, tulisan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu lebih baik tidak usah dulu, karena ingat dia hanya visual dan kinestetik, dia masih fasenya itu dulu gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Kadayati.
Jin tanya, Gung Aksa itu anaknya ya, nama anaknya nih Kak Mm-mm. ya. Sering Mm-mm. juga kalau kenapa-kenapa sering nyalahin benda-benda dan orang sekitar. Misal dia jatuh gendong kursi, dia bilang kursinya nakal gitu, gara-gara kursinya. Terus respon saya, Gung, kursinya punya mata, tangan, sama kaki enggak? Dia jawab enggak. Saya bilang lagi berarti kursi nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, nggak bisa lihat, jadi nggak mungkin bisa bikin Agung kesandung. Agung punya mata sehat, tangan dan kaki kuat, yang harus hati-hati. Akhirnya dia diam. Bener nggak sih cara saya merespon? Oke. Ya, untuk Ibu Yati ya, Ibu Kadek Yati, responnya sudah cukup bagus, sudah cukup benar gitu kan. Eh, tapi kita cek lagi dulu, nah dia itu sering terjatuh berapa kali? Apakah memang frekuensinya sangat sering sekali? Kalau misalnya memang sangat sering sekali, kita harus perlu cek juga sih ke tumbuh kembang atau ke psikolog ya. Mungkin saja ada permasalahan. Tetapi ini kalau misalnya konteksnya cuma sekali dua kali, tapi dia selalu blaming, itu kita harus cek juga bahwa ada nggak ya orang-orang sekitarnya itu yang juga melakukan seperti itu, cenderung menyalahkan tuh, atau mungkin dia melihat dari video misalnya seperti itu ya, melihat dari video oh nakal, atau mungkin melihat dari temannya aduh kursinya nakal dipukul gitu ya. Nah itu biasanya dia bisa belajar dari observasi itu, apakah di rumah ada orang yang melakukan seperti itu, atau mungkin dia belajar dari video dari temannya. Nah itu kita harus lihat. Tapi responnya dari Bu Kade Yati sudah bagus banget gitu kan. Kan kursinya diam aja, kursinya nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya mata. Jadinya ada yang punya mata, punya tangan, punya kaki, harus lebih hati-hati lagi. Oke? Udah, gitu. Iya, responnya udah bagus. Cuma sekarang perlu di cross check Ya kenapa memang sih sorry ya, dia suka. Oh iya, Mbak silakan Bu. Pipit ya. Halo. Ah, iya benar kalau misalnya dia mengobservasi orang lain itu memang benar karena memang dia juga fasenya kan sedang meniru ya sekarang ya. Karena tapi yang jelas bukan meniru orang tuanya, Cie. Ini mencari pembenaran nih. Jadi memang saya lihat ada beberapa relatif yang seperti itu ya, sanak saudara, bahkan kadang orang tua saya juga sering seperti itu biasanya. Jadi biar kelihatan lucu, imut gitu ya, kadang-kadang temboknya disalahin, baru kejedot itu temboknya disalahin, nih pukul, jadi bisa ceritanya mendistract dia dari nangisnya tuh, jadi apa namanya, bisa dialihkan lah pikirannya dia gitu maksud orang tuanya gitu, tapi ternyata punya efek lain, jadi dia nantinya kalau terbiasa seperti itu takutnya kan dia cenderung suka nyalahin orang atas apa yang kesalahan yang dia lakukan gitu, jadinya saya coba cara yang lain ya kayak itu tadi penjelasannya panjang lebar udah saya ngomong sama dia gini gitu yang lucunya kadang-kadang dia mau dengar mau dia diam oke, mungkin dia ngerasa oh ya benar sih gininya, tapi kalau lagi moodnya nggak bagus dia selalu bilang kayak gini kalau abis saya jelasin ibu banyak omong gitu, Oke. jadi malahan dia selalu bilang ibu tuh banyak omong, jadinya oke saya diem. Ini yang dibicarain lagi di belakang saya. Oke, jadi memang responnya anak itu akan berbeda-beda ya, karena dia belajar dari berbagai macam orang. Nah, kita lihat apakah apa namanya respon dari orang-orang yang dia lihat itu seberapa sering. Misalnya ketemu tadi dengan orang tuanya Ibu Yati seberapa sering, dan ketika dia terjatuh atau kejeduk tembok, seberapa sering sih orang tuanya Ibu menyalahkan benda tersebut gitu. Nah, berarti kan kapasitasnya Ibu Yati adalah tidak mungkin kalau misalnya anak udah merespon seperti itu, tidak mungkin Ibu Yati dan suami struggling berdua gitu ya. Sementara dia juga banyak untuk melakukan aktivitas dengan orang-orang lain gitu. Jadi kita bisa edukasi jangan seperti itu Pak, biarin dia tahu rasanya sakit. Jadi dia nggak boleh dia ngerasain dia sakit, kemudian kita mengalihkan perasaan sakitnya itu ke benda, ke tembok, ke kursi, ke apa gitu ya. Biarin dia tahu rasanya sakit. Nah itu adalah responnya dia. Jadi orang tua juga belajar bahwa nggak semua itu yang buruk itu buruk gitu. Jadi misalnya dia tahu jatuh, ya dia tahu jatuh itu rasanya sakit, dan dia semoga belajar bahwa berarti saya harus lebih berhati-hati, bukan saya gara-gara lantai ini saya jatuh gitu. Paham ya maksud saya Bu ya? Jadi ajak orang tua memahami bahwa jangan menyalahkan pihak-pihak lain, entah itu tembok, entah itu kursi atau apapun itu dari kesalahan si anak gitu.
Jadi anak juga harus tahu yang namanya tanggung jawab, kesalahannya dia apa. Gitu. Mungkin maksudnya orang tuanya ibu bagus ya untuk mengalihkan perasaan menangisnya, tetapi lihat lagi bahwa menangis itu bukan sesuatu yang harus dihilangkan, tetapi memang harus yang divalidasikan. Kebanyakan orang Indonesia kan, udah dong adek stop menangis, ayo jangan nangis cengeng, aduh ibu berisik banget, seperti inginnya ngomong, aduh berisik banget nangis gitu kan, tetapi kan kita lebih banyak berespon, stop dong nangis, udah dong jangan nangis, stop 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 stop, berhenti. Berarti kita menolak perasaan menangis itu, ya kan? Akhirnya apa sih efeknya ke depannya? Ketika kita dewasa pun, ketika kita nangis pasti akan mendapatkan, ih kamu lemah, nangis itu adalah lemah, padahal itu adalah respon positif ya, respon tubuh ketika kita sedih, kita menangis, nggak apa-apa, itu kita rasakan. Justru lebih berbahaya kalau misalnya kita sedih, kita tidak menangis, kita tidak mengekspresikan. Nah, itu jadinya nanti bisa ke arah gangguan psikologis yang akan muncul di kemudian hari. Gitu. Jadi respon emosi negatif itu tetap kita harus validasikan. Kalau enggak, nanti akan bermasalah di kemudian hari. Jadi kalau adik nangis, kakaknya nangis, nggak apa-apa, validasikan aja. Oh, nangis, oke. Sakit ya? Berarti harus lebih hati-hati. Gitu. Sip, sip. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah 1 jam lebih, biar nanti jadi penasaran kan kita bisa bikin yang selanjutnya. Kalau semua dibahas sekarang kan nanti nggak ada lagi ya webinar berikutnya kayak. Pertanyaan terakhir ya, Kak Pit, boleh tanya, kalau kalau mendukung anak yang sedang bertumbuh tanpa kehadiran seorang ayah, mungkin ini maksudnya ya, karena alasan ayah kerja di luar kota dengan waktu yang lama. Tunggu, saya masih mengartikan pertanyaannya ini. Mungkin maksudnya gimana caranya seorang ibu mendukung tumbuh kembang anak dengan minimnya kehadiran seorang ayah karena alasan ayah kerja di luar kota gitu Kak. Kalau aku mengartikannya. Oke. Ini di anaknya usia berapa ya? Kalau misalnya Ini kebetulan saya tahu sih orangnya, anaknya itu baru 1 tahun, 1 tahun lebih dikit lah. Oke. Berarti di usia 1 tahun dia udah bisa mengenal ya, ini ayah, ini ibu, ini papa, ini kakak misalnya gitu ya. Dia udah bisa mengidentifikasi orang-orang sekitarnya. Paling tidak secara visual, meskipun dia tidak bisa berbicara ya. Nah, sekarang udah teknologinya udah banyak nih gitu kan, ada video call, boleh kok sambil pakai video call. Halo papa, ini adek kangen sama papa, papanya juga harus berespon. Hai adek, ini papa kangen sama adek, iya nanti papa ke situ ya gitu. Jadi tetap ada interaksi meskipun tidak langsung, tapi ada perantara melalui gadget atau melalui teknologi, itu nggak apa-apa. Itu caranya dia memproses, iya papa lagi pergi kerja, nanti papa ketemu adek gitu. Jadi kita harus lebih banyak memasukkan bukan sugesti ya, tapi memang itu kenyataan gitu ya. Nanti nanti papa pulang, ya udah papanya mainlah sama anaknya ya, menghabiskan waktu supaya attach-nya dan bonding-nya itu semakin kuat gitu. Jadi karena sudah sering dilihat secara video, jadi kita ketika mulai hadir secara fisik, ya udah kita bagi fisik kita ke dia, kita kasih fisik kita ke dia. Karena anak tuh pasti tahu dari perasa ya, perasa, kemudian penciuman, dia udah tahu karena mulai mengenal, oh ini ya papa ya, oh papa itu kulitnya seperti ini, oh baunya itu begini. Makanya ketika ada anak yang ketika sama orang lain nggak mau menangis, nah itu karena dia udah bisa mengidentifikasi orang ini itu bukan siapa-siapa, jadi dia nggak nyaman gitu. Iya, ya tetap harus dimaksimalkan ya teknologinya itu ya. Oke. Ya, Kak, ini tadi kan aku maunya ini jawaban pertanyaan terakhir, tapi ini ada masuk lagi nih pertanyaan dari Pak Kadek Sura. Kira-kira Kakak mau jawab atau titip di aku nih Kak? Ini pertanyaannya, Miss, gimana pengaruh kita marah dengan nada tinggi pada perkembangan psikis anak? Saya pernah nggak sengaja karena lagi kredit. Oke. Ini kalau yang di atasnya Pak Ngurah Udayana lebih ke menyimpulkan sih, karena
yang tadi pertanyaan yang apakah boleh anak PAUD diajarkan hitung-hitungan kayak gitu. Jadi ini kesimpulan nanti bisa saya simpulkan di akhir untuk ke pertanyaannya. Boleh Karyana. Oke, ini saya jawab ya langsung ya dari Pak Kadek Suranugraha ya. Ya, jadi gimana sih pengaruh kita kalau misalnya kita marah terus kayaknya nggak sengaja gitu ya membentak anak gitu ya. Ya, berdasarkan dari riset memang akan ada pengaruh pada perkembangan otak anak. Jadi ibaratnya kayak sel-sel itu dia akan harusnya dia tumbuhnya mengembang diri, dia akhirnya tumbuhnya kacau. Nah, tumbuhnya kacau, akhirnya hormon serotoninnya akan menurun, oksitosinnya akan menurun. Jadi dia udah bisa masuk, oh takut, muncul perasaan takut, cemas gitu ya. Dan dia udah mulai bisa mengidentifikasi, oh berarti dengan papa, ketika papa marah seperti ini, itu buat saya takut. Jadi dengan adanya papa saja, saya udah takut. Itu. Jadi dia udah mulai bisa mengidentifikasinya seperti itu. Karena perkembangan otak di usia anak 0 sampai 5 tahun itu sangat pesat sekali. Nah, makanya ketika itu kita akan jarang sekali yang namanya menggunakan bentakan, benar-benar yang bentak, ayo adek mandi. Enggak. Tapi adek ayo mandi. Berbeda ketika kita membentak dengan kita suara tegas itu beda banget loh. Ya, jadi benar-benar perhatikan. Kalau misalnya kita bentak itu tidak ngebas ya. Kalau untuk laki-laki kita tidak ngebas, tapi cenderung lebih oktavnya lebih tinggi. Nadanya gitu. Tapi kalau ketiga tegas itu masih bisa kontrol pitch-nya, itu masih bisa kontrol suara ngebasnya tuh supaya membesar itu bisa. Dan tuh anak bisa membedakan. Itu ada penelitiannya di otak ada penelitiannya saya pernah baca. Jadi ketika mereka orang tua marah dengan orang tua tegas itu respon anaknya berbeda. Yang satu takut, yang satunya respect. Nah, jadi gimana sih supaya ini? Ya udah nanti ketika marah seperti itu bentak, sekarang saatnya Bapak minta maaf. Minta maaf sama anaknya. Ingat, orang tua harus juga minta maaf ya. Orang tua bukan selalu benar, tapi memang orang tua perlu dihormati. Tapi orang tua tidak selalu benar. Anak pun juga benar. Jadi biar sama-sama kita jadinya kayak 50-50 win to win gitu ya. Adek, Bapak minta maaf ya kalau tadi tuh Bapak teriak, Adek, Bapak nggak ada maksud bentak, soalnya Bapak tuh tadi sibuk banget, maaf ya, dipeluk lah sambil peluk. Jadi supaya rasa takut, rasa cemasnya anak itu mulai menurun dan dia sudah berani berpikir bahwa oh ternyata tadi papa saya itu marah bukan karena saya, tapi karena yang lain gitu. Jadi, ternyata papa saya udah bisa minta maaf, gitu sih. Iya, jadi banyak hal yang bisa dipelajari, diambil dan diobservasi ketika sebenarnya kita berinteraksi sama anak, termasuk ketika kita minta maaf kayak gitu. Betul. Paling enggak nada tinggi yang kita sudah sampaikan, yang sudah kita lontarkan tadi, paling enggak bisa menenangkan lah dengan cara kita minta maaf sama anak gitu ya. Jadi anak juga belajar, habis melakukan sesuatu yang tidak aman, saya harus minta maaf nih. Oke, Kak. Sekian. Mohon maaf ya yang mungkin belum bisa dapat kesempatan bertanya karena kita sudah 1 jam lebih. Terima kasih juga buat Kak Pipit. Sudah berbagi banyak sekali hal baru yang mungkin kita juga baru pernah dengar sekarang sebagai tambah-tambahan informasi, karena yang namanya kita mendampingi anak itu wah luar biasa banget, emosinya naik turun itu saya baru merasakan sekali sekarang. Ya itu kita anak belajar dari kita juga belajar untuk kontrol emosi kita ya. Iya, sama-sama saling belajar supaya kita semua pengen punya anak dengan tumbuh kembang yang optimal, baik fisik dan psikisnya, kayak gitu ya Kak ya. Dan boleh saya simpulkan Kak, untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi, silakan. Pada intinya, pendampingan psikologis anak untuk belajar selama masa pandemi di rumah, itu kita harus punya jadwal yang pasti kepada anak, ajarkan anak untuk bisa konsisten, dengan cara-cara yang sudah tadi Kak Pipit sampaikan, lalu
jangan lupa karena kita sudah mendampingi anak di rumah, waktu kita untuk belajar mengobservasi anak, oh ternyata anak saya tipe anak yang seperti ini, belajarnya kayak gini. Berarti harus caranya seperti ini, dan itu adalah kesempatan emas buat orang tua sebenarnya selama masa pendampingan anak di rumah untuk tahu ternyata kelebihan anak saya di sini, kekurangan anak saya di sini. Saya jadi tahu nanti saya mau sekolahkan anak dengan jalur yang seperti apa atau peminatan yang kemana kayak gitu. Gitu ya, kurang lebihnya Kak ya. Atau dari Kakak sendiri ada yang mau disampaikan? Satu dua patah kata terakhir. Oke, untuk ibu dan bapak di masa pandemi seperti ini adalah kesempatan emas ya, yang jarang sekali ya terjadi, dan semoga ini juga tidak lama-lama juga gitu ya, supaya semuanya kembali normal. Tapi ini adalah kesempatan yang mungkin Tuhan berikan buat kita supaya kita jauh lebih mengenal karakter anak juga jadi lebih dekat dengan kita pun jadi lebih dekat dengan anak. Kita udah tahu triki-trikinya anak itu seperti apa, sehingga kita tahu bagaimana caranya kita menangani anak. Nah, ini akan jauh lebih bagus lagi kalau misalnya kita yang tadinya nggak dekat, akhirnya kita lebih dekat, anak lebih nyaman, anak lebih aware, anak lebih mendengarkan, itu kan juga lebih enak gitu ya. Meskipun di awal-awal prosesnya kayaknya struggling banget, gak nolak, kita juga capek. Nah, ini adalah belajar kita untuk mengelola emosi, bagaimana caranya kita meregulasi emosi kita. Gitu. Jadi tetap tekun, konsistensi, kuncinya itu. Terima kasih untuk kesimpulannya. Pokoknya kita dari Giri Karnika Montessori Preschool mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber yang kece banget ini. Jangan kapok berbagi. Kalau kita misalnya undang lagi, kita sharing-sharing lagi ya Kak ya. Dan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada hari ini, juga terima kasih untuk antusiasmenya, luar biasa. Kita juga belajar dari pertanyaan-pertanyaan kalian, dan jangan kapok untuk saling berbagi informasi gitu. Karena tidak hanya kita yang memberi, tapi kalian juga mengajarkan banyak hal lewat pengalaman-pengalaman dari pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu ya. Oke, saya tutup webinar kali ini. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Terima kasih.